Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Tak Tergoyahkan. Pagi hari ini mari kita sama-sama belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Daniel adalah salah satu orang dari bangsa Yehuda yang dibawa ke Babel sebagai orang-orang buangan. Di antara orang-orang buangan tersebut, kemudian diseleksi orang-orang yang keturunan bangsawan, orang-orang yang muda, yang berperawakan bagus, yang berhikmat, berilmu, untuk dididik selama 3 tahun, untuk kemudian diangkat menjadi pegawai raja. Mari kita sama-sama melihat apa saja dan bagaimana kualitas dari Daniel ini. Diceritakan dalam Alkitab bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan kepada Raja Nebukadnezar untuk diuji. Didapati bahwa 4 orang ini 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang Kasdim. Kemudian Daniel menjadi orang penting di kerajaan Babel sejak zaman Raja Nebukadnezar sampai kerajaan Babel dikalahkan oleh kerajaan Persia. Dan pada zaman Raja Darius menjadi raja di kerajaan Persia, Daniel ini menjadi salah satu dari 3 wakil utama raja yang mengepalai 120 wakil-wakil raja. Daniel melebihi semua pejabat tinggi dan wakil raja, dan Raja Darius akan menempatkan Daniel sebagai kepala atas seluruh kerajaannya. Selain itu, Daniel juga bisa mengetahui dan mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Daniel juga bisa mengartikan tulisan di dinding kepada Raja Belshazzar. Dan semua kualitas yang Daniel miliki adalah karena Daniel ini takut akan Allah dan memiliki roh yang luar biasa. Daniel merespon keberhasilannya dengan benar. Daniel tidak menjadi sombong dan tidak didapati kesalahan atau kelalaian. Tetapi Daniel menghadapi tantangan. Dituliskan dalam Daniel 6 ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel harus menghadapi teman-teman yang iri hati terhadap dirinya, di mana semua pejabat-pejabat dalam pemerintahan Darius iri hati dan mereka merencanakan persengkokolan jahat untuk menjatuhkan Daniel. Sampai pada akhirnya diceritakan bahwa raja membuat keputusan yang tidak dapat dibatalkan, dan itu membuat Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa. Itu tantangan yang dialami oleh Daniel. Bagaimana dengan tantangan kita ini sebagai orang percaya dalam masa kini? Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dituliskan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu." Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itulah tantangan-tantangan orang percaya masa kini, di mana itu semua tadi berbicara tentang harga diri, tentang nama baik, harta, jabatan, kekuasaan yang bisa menggantikan posisi Tuhan. Tetapi Daniel dalam menghadapi tantangan tersebut, Daniel ini bisa bertahan. Dia tak tergoyahkan. Apa yang membuat Daniel ini menjadi sangat tak tergoyahkan? Yang pertama adalah karena Daniel ini bertahan pada kebenaran. Selain itu, Daniel hidupnya juga saleh. Sejak awal hidup di istana sebagai pegawai raja, Daniel ini tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman raja. Dia setia pada prinsip kebenaran, dan Daniel ini melakukan ibadah yang tetap. Dalam Daniel 6 ayat 11, di situ dituliskan bahwa demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem.
3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel melakukan ibadah yang tetap. Dan Daniel juga berani melawan keputusan raja yang bertentangan dengan imannya kepada Allah yang benar. Meskipun resikonya adalah Daniel harus masuk gua singa. Di sini kita bisa belajar bahwa mari kita memiliki keberanian seperti Daniel, di mana kita harus bisa melawan apapun itu yang bertentangan dengan iman kita kepada Allah. Meskipun resiko yang harus kita hadapi adalah mati. Tetapi di akhir ceritanya Daniel ini mengalami kemenangan. Raja Darius membela Daniel. Raja Darius berusaha untuk membebaskan Daniel. Bahkan Raja Darius ini berpuasa semalam-malaman supaya Tuhan menyelamatkan Daniel dari mulut singa. Dan memang Tuhan menyelamatkan Daniel dari mulut singa. Dan dari kejadian itu semua akhirnya Tuhan dipermuliakan. Dalam Daniel 6 ayat 27 dituliskan bahwa bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Tuhan dipermuliakan di akhir cerita Daniel ini. Dan Daniel juga mendapatkan kedudukan yang tinggi sampai zaman Raja Kores. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun berbeda dengan tantangan dan ancaman yang dihadapi oleh Daniel, tetapi semua orang percaya termasuk kita pasti menghadapi tantangannya masing-masing dalam mempertahankan iman kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan juga dalam mempertahankan hidup dalam kebenaran sesuai firman Tuhan. Mari kita belajar seperti Daniel ini. Dalam menghadapi tantangan dan ancaman, mari kita tetap hidup dalam firman Tuhan. Mari kita waspada dan jaga hati. Mari kita miliki keberanian untuk melawan dosa, miliki keberanian untuk melawan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita tetap setia bertahan sampai menang, sampai Kristus dimuliakan dalam hidup kita, dan sampai hidup kita menjadi teladan dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Amin.